Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semua? Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Di pelajaran terakhir di hari Rabu kita belajar SBDP tentang karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Jadi ada karya imajinatif yang berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebelum kita mengenal karya 2 dimensi dan 3 dimensi, Ustazah ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih, karya imajinatif itu apa ya? Karya imajinatif. Nah, karya itu berasal dari daya pikir atau imajinasi kita sebagai manusia. Misalkan nih, Ustazah berpikir, berimajinasi, ingin membuat karya gambar gunung. Nah, Ustazah berpikir tuh, kira-kira bentuk gunung tuh seperti apa ya? Nanti kalau udah jadi, hiasannya mau dikasih apa ya? Warnanya seperti apa ya? Nah, kita berpikir tuh di situ. Nah, dari karya imajinatif ini menciptakan sensasi karya yang dihasilkan. Maksudnya kita seneng tuh kalau misalkan udah jadi karyanya. Wah, alhamdulillah ya, akhirnya karyanya sudah jadi, hasilnya bagus, orang lain banyak yang suka juga. Nah, jadi ada rasa bangga di situ. Nah, karya imajinatif ini bisa berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi atau disingkat 2D dan 3D. Oke, sekarang kita lanjut. Apa itu karya imajinatif 2 dimensi? Nah, 2 dimensi ini punya 2 unsur. 2 unsur ya, karena 2 dimensi punyanya 2 unsur, yaitu panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Nah, karya 2 dimensi ini dinikmati dari arah depan saja. Jadi nggak bisa tuh dinikmati dari belakang, dari samping. Jadi cuman bisa di depan, alias cuman bisa dilihat aja. Contohnya seperti apa, Ustazah? Nah, ini contoh karyanya, yaitu lukisan. Kalau Mas dan Mbak melukis, pasti Mas dan Mbak hanya menikmati dari arah depan saja kan? Hanya bisa dilihat saja kan? Kalau Mas dan Mbak mau lihat gambar gunungnya, di belakang gambar gunung, nah Mas dan Mbak bisa lihat gak gambar di belakangnya ini ada apa? Gak ada kan, cuman paling gambar bingkainya aja. Itu kan bukan gambar ya, itu bentuk lain ya. Nah, Mas dan Mbak cuma bisa lihat dari depan aja nih. Mas dan Mbak nggak bisa masuk ke rumahnya di sini, nggak bisa melihat isi rumahnya, atau nggak bisa lihat di balik pohon yang warna hijau ini, nggak tahu isinya apa di sana. Jadi cuma bisa dari depan. Nah, ini ada lukisan batik juga. Batiknya ini kan cuma bisa dilihat dari depan tuh. Nah, nggak bisa melihat di balik bunga yang berwarna merah ini atau bunga yang berwarna biru ini ya, gak bisa dilihat kan. Nah, ini yang disebut karya 2 dimensi. Selanjutnya, apa itu karya imajinatif 3 dimensi? Nah, kalau 3 dimensi memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan yang 2 dimensi tadi ya. Kalau 2 dimensi cuman punya 2 unsur. Kalau 3 dimensi ada 3. Selanjutnya, dapat dilihat dari berbagai sisi atau arah. Jadi Mas dan Mbak bisa lihat tuh dari depan, belakang, samping, atas, bawah. Nah, bisa dilihat dengan jelas. Nah, terakhir memiliki ruang atau isi. Jadi ada ruangannya tuh, ada isinya, karyanya tuh punya isi. Contohnya adalah
Nah, ini adalah gelas yang terbuat dari bambu. Karya gelas yang terbuat dari bambu. Mas dan Mbak bisa lihat karyanya dari atas kan? Bisa lihat dari bawah juga. Bahkan dari samping, diputar itu bisa lihat semuanya itu. Nah, ini contoh 3 dimensi. Ada lagi vas bunga yang terbuat dari tanah liat. Ini dari tanah liat ya. Mas dan Mbak bisa lihat dari berbagai arah sisi bukan? Terus vas bunganya punya ruangan kan di dalamnya ini. Nah, ini kalau misalkan dimasukin bunga, nah berarti itu berbentuk 3 dimensi, punya ruangan untuk dimasukkan bunganya, untuk tempat bunganya. Selanjutnya ada vas bunga. Nah, ini vas bunga yang dihiasi oleh biji-bijian. Ini biji-bijinya ditempel gitu. Jadi indah kan, jadi bagus vas bunganya. Lalu ada, nah ini karya yang terbuat dari kelapa ya, daun kelapa maaf. Ini keranjang misalkan mau naruh pakaian kotor biasanya kan ditaruh di sini, bisa mau taruh apa lagi. Nah, ini karena di sini punya ruangan. Jadi ini disebut karya 3 dimensi. Ini juga terbuat dari daun kelapa. Ini adalah topi yang terbuat dari daun kelapa. Bisa dilihat dari atas, bawah, bahkan dari samping. Oke. Nah, ini vas bunga yang tadi, Mas dan Mbak bisa melihat cara pembuatannya di LKS ya, tema 5 halaman 39. Nanti di sana bisa dibaca sendiri bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat. Nah, ini vas bunganya dari tanah liat. Tanah liat itu apa? Kenapa harus dari tanah liat, Ustazah? Nah, karena tanah liat itu sifatnya lunak. Lunak itu mudah dibentuk ya. Mudah dibentuk sehingga bisa menghasilkan model atau bentuk vas bunga yang seperti ini, yang melengkung, ada lengkungannya gini, atau yang datar yang seperti ini. Nah, ini bisa berbagai model. Nah, selanjutnya ini ada kerajinan dari daun kelapa tadi ya, keranjang dari daun kelapa. Cara membuatnya dengan dianyam. Menganyam itu seperti apa, Ustazah? Menganyam itu mengatur lembaran daun kelapanya itu dibuat saling menindih, tindih menindih ya, ditindihin gitu antara daun kelapa yang satu dengan daun kelapa yang lainnya. Nah, kemudian biar bisa merekat, caranya dengan disilangkan. Nah, nanti Mas dan Mbak bisa melihat contohnya di halaman 41 LKS juga. Di situ ada cara membuatnya. Tapi Ustazah tidak meminta untuk membuatnya kok. Hanya memberitahu saja kalau cara untuk membuat keranjang ini dengan dianyam. Baik, seperti biasa ya, ada tugas mengerjakan LKS tema 5 halaman 56 sampai 57 bagian SBDP saja. Boleh dikerjakan langsung di LKS-nya, boleh ditulis di buku tulis jawabannya. Di situ hanya ada 5 nomor saja kalau tidak salah ya. Kalau ada yang ditanyakan seperti biasa boleh WA Ustazah ya langsung. Nanti kalau misalkan sudah selesai seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Ustazah tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.